Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Biarlah pagi hari ini, kekasih Kristus, sebelum kita bertindak, sebelum kita beraktivitas jauh ke depan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan memimpin, menuntun kita, agar semua yang kita lakukan sepanjang hari ini boleh berhasil dengan baik karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 99 ayat 9. Mazmur pasal 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mazmur pasal 99 ayat 9. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa, meminta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kembali kita belajar lagi dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 12, ayat 21 sampai dengan 23. Kisah Para Rasul, pasal 12, ayat 21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kisah Para Rasul ayat 12, ayat 21 sampai dengan 23. Berhati-hatilah bila orang memuji kita. Terlebih lagi jangan biarkan mereka memuja diri kita. Sebab antara memuji dan memuja adalah dua hal yang sangat berbeda. Kekasih Kristus, adalah wajar apabila orang memuji orang lain karena gemilangnya prestasi atau luhurnya perilaku orang tersebut. Hanya saja kita harus bersikap hati-hati agar jangan sampai kita menjadi lupa diri. Terlebih lagi kita harus mencegah orang yang hendak memuja kita. Sebab dengan memuja kita, maka yang bersangkutan secara tidak langsung telah menganggap bahwa diri kita adalah Tuhannya. Dan bila kita tidak mencegah yang bersangkutan, maka kita telah menggeser Allah dan menjadikan diri kita sebagai berhala. Hal ini merupakan suatu kekejian di mata Tuhan. Ingat, kekejian di mata Tuhan. Pemirsa,
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal itulah yang terjadi atas diri Raja Herodes, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 12. Yang bersangkutan membiarkan rakyat memuja, bukan sekedar memuji dirinya. Ia tidak mencegah orang banyak itu menganggap dirinya sebagai Allah mereka. Sebagai akibat, Allah menganggap Herodes tidak memberi hormat kepadanya, sehingga ia menghukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, ketika orang memuji diri kita, maka kita harus segera meneruskan pujian itu kepada Tuhan, agar kita tidak menjadi sombong. Sedangkan ketika orang memuja diri kita, maka kita tidak boleh membiarkannya, namun harus segera mencegahnya, sebab pada dasarnya hanya Tuhan sajalah yang patut disembah dan dipuja. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah nilai yang sangat bermahal yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Saya sangat berharap karena pada hari-hari ini banyak sekali orang yang suka dipuji. Perhatikan, dipuji tidak masalah karena memang ada sesuatu yang kita buat yang berkenan. Tetapi kalau kita terlalu membuka diri dipuji yang berkelebihan, yang tidak bisa kita kontrol, mengakibatkan kita akan merasa sombong yang berkelebihan, dan secara tidak sadar seringkali kita dipuja. Nah, kalau kita sudah memberikan diri kita untuk dipuja, berarti kita merasa bahwa kita akan melebihi daripada Tuhan, sehingga kita membiarkan diri kita menjadi berhala. Nah, saya mau katakan kekasih Kristus, bukan hanya kita membiarkan diri kita menjadi berhala, tapi kita juga mengizinkan orang lain memuja berhala. Dengan demikian, maka kita keji di mata Tuhan. Jangan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk disembah, untuk dipuja. Kita adalah, ingat, umat ciptaannya. Kita diciptakan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh mencuri statusnya itu. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, kita harus sadar akan hal itu. Oleh sebab itu, pada saat saudara dipuji, kembalikan kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara mau dipuja, saudara harus mencegahnya. Sebab itu jahat di mata Tuhan kalau kita mengambilnya. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua di dalam seluruh kehidupan kita. Kita datang karena kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia, serupa dan segambar. Nah, kita datang harus untuk meninggikan Tuhan. Kita harus memuji perbuatan-perbuatannya. Kita menyembah Dia karena Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dan kita memuliakan Dia karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Sehingga sungguh-sungguh dari setiap kehidupan kita, saudara dan saya, kita punya hati yang tulus untuk Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Allah, hanya Engkau saja yang layak dipuja, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Kepadamulah semua makhluk di bumi dan di surga harus datang untuk menyembah. Bagimu segala puji-pujian, hormat dan kuasa, karena Engkaulah yang menciptakan semua yang ada, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kepadamu kami datang merendahkan diri
dan mengagungkan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri, dan di bawah kaki-Mu kami menaklukkan diri kami. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kehendak-Mu itu sempurna, dan rancangan-Mu senantiasa baik bagi umat-Mu. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang menghadap takhta anugerah-Mu dengan permohonan agar Engkau menjaga hati kami dari sikap takabur yang merupakan awal dari keruntuhan hidup kami. Topanglah diri kami dengan kasih setia-Mu, dan tetapkanlah langkah-langkah hidup kami sesuai dengan firman-Mu, supaya dengan demikian diri kami dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Berikanlah kepada kami hati yang peka terhadap tuntunan-Mu, dan hati yang senantiasa taat untuk melakukan kehendak-Mu. Jadikanlah diri kami sebagai saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu di dalam segala hal yang kami lakukan di sepanjang hidup kami, supaya demikian melalui perkataan dan perbuatan kami dapat membawa orang untuk mengenal diri-Mu. Kepadamu kami berserah, dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Bapa, biarlah hari ini Tuhan kami minta belas kasihan Tuhan memimpin kami, supaya apa yang kami kerjakan semua berkenan hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di Jalan Selayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan tuntun kami untuk tetap taat setia kepada perintah firman-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, yang kami selalu berlawanan dengan kehendak perintah-Mu. Ampuni kami Bapa. Biarlah hari ini setiap kami umat Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk datang bersekutu di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja-Mu yang kudus. Kami mau mendengar kabar berita yang benar, firman-Mu yang benar, dan kami diperbaharui lagi. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh hamba-hamba pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin umat Tuhan. Tuhan, para pendeta, para penatua, majelis-majelis, ya Tuhan, hamba mohon Tuhan juga berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang setia dan taat kepada Engkau. Bahkan hamba berdoa untuk keluarga Asaribab, keluarga Epa, Upuya, keluarga Uniputi, Peters, keluarga Samori, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Burkopior, dan semua keluarga-keluarga yang tidak sempat hamba sebut marga mereka. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas rumah tangga, dan Tuhan memberkati semua pekerjaan usaha mereka, memberkati teristimewa pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dari kehidupan mereka. Memberkati mereka yang lemah tubuh, sakit, Tuhan jamah dengan kuasa darah anak domba Allah, dan bilu-bilu Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan kerendahan hati kepada mereka semuanya, hingga nama Tuhan selalu disanjung dari hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan hamba yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini, menyerahkan Ibu kekasih, Ibu Yulia Nathan,
yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, berikan hati yang taat dan setia kepada Engkau. Biarlah hamba-Mu terus mempermuliakan Tuhan dari seluruh kehidupannya. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat di dalam kebenaran untuk anak cucunya, untuk orang-orang di sekelilingnya. Dan biarlah Tuhan kemuliaan selalu nampak dari hidupnya mempermuliakan Engkau selalu. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita melimpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Hamba juga berdoa untuk paroki Angel yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, berikan roh yang takut akan Tuhan, untuk boleh hidup berkenan kepada Engkau, hidup menjadi saksi, menjadi berkat di dalam pribadinya, di dalam hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi istri dan kedua anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, dan biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu ada dari hidup rumah tangga mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup rumah tangga hamba-Mu, paroki Angel bersama istrinya Diana Etes. Tuhan memberkati. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Rida Tarudatu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba mohon kasih Tuhan menolong, kasih Tuhan memimpin dan membimbing dia, bahwa dia hidup terus taat dan setia kepada Engkau. Berikan kerendahan hati untuk hidupnya tidak takabur, karena melihat berkat-berkat Tuhan turun atas hidupnya. Tetapi justru pada saat dia diberkati, dia tetap mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat jasmani yang ia peroleh, menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Engkau ya Allah. Biarlah hidupnya terus mempermuliakan Engkau. Biarlah jangan seperti Herodes yang akhirnya dikutuk, dihukum oleh Tuhan karena mau disembah. Oleh sebab itu Tuhan mengajar hamba-Mu Ibu Rida Tarudatu menjadi contoh bagi banyak orang, bagi anak cucunya, bagi orang-orang di sekitarnya, di dalam semua tindakan hidupnya. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, sehingga hidupnya terus mempermuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini, juga kepada orang tuanya, dan kepada anak-anak cucunya. Diberkati mereka siang dan malam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambaihang, bersama dengan suaminya, Bapak Heri Tarudatu, dan kedua anak mereka. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing mereka untuk hidup sungguh taat, setia kepada firman-Mu, untuk hidup menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan tuntun mereka di dalam kebenaran, sehingga berkat-berkat yang mereka peroleh, mereka sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Mereka akan puas dan bangga karena Tuhan dinomorsatukan dalam seluruh kehidupan mereka. Dan berikan kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan kepada mereka untuk terus mempermuliakan Engkau, ya Allah. Hamba berdoa Tuhan beri kesehatan yang terbaik atas hidup mereka, agar mereka boleh terus memuji dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pendidikan daripada anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, Pak Ronald Peter. Tuhan memberkati hamba-Mu.
Sekali lagi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan ketaatan dan kesetiaan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Berikan kerendahan hati, sehingga tidak timbul kesombongan dan keangkuhan untuk melupakan Engkau ya Allah. Sebab kesibukan-kesibukan banyak bisa membuat hamba-Mu meninggalkan Engkau, karena dia lebih memilih kepentingan duniawi daripada Tuhan. Hal ini bisa menjebak dia. Oleh sebab itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah komitmennya kepada Engkau ya Tuhan, bukan sekedar komitmen, tetapi disertai dengan penyerahan hidupnya yang sesungguhnya kepada Engkau ya Allah. Sehingga dia boleh melihat bagaimana kasih-Mu melimpah-limpah atas seluruh kehidupan pribadinya, bahkan juga di dalam hidup rumah tangganya. Ya Tuhan, tolong berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu ini untuk hidupnya senantiasa memuji semua perbuatan-Mu, menyembah Engkau karena Engkaulah Allah, dan hidupnya mempermuliakan Engkau karena Engkau menciptakan dia untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah hidup hamba-Mu ini senantiasa menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, bukan hanya di dalam perkataan, tetapi di dalam tindakan hidupnya yang real, yang nyata dari waktu ke waktu. Dia boleh menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya dan bagi banyak orang. Kemuliaan selalu nampak dari hidupnya bagi Engkau saja ya Allah. Berikan dia kesehatan yang terbaik, dan biarlah Tuhan, hikmat Tuhan menyertai dia selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Edi Kaigun, yang berada di Fak-Fak. Ya Tuhan, ataupun di mana berada, Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, supaya hidupnya terus mempermuliakan Engkau dari waktu ke waktu. Pakai hidup hamba-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk meninggikan Engkau, untuk mempermuliakan Engkau, menjadi teladan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupan hamba-Mu ini. Berikan kerendahan hati dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam hal kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita turun melimpah atas hidup hamba-Mu dan banyak orang di sekitarnya, karena ketaatan dan kesetiaannya mempermuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa mengucap syukur bagi hamba-Mu, Bapa, hamba-Mu yang telah Engkau memberkati kehidupannya dari keadaan sakit, dan telah Tuhan sembuhkan dia kembali. Ya Bapa, Bapa Lik-Lik Watil, Tuhan memberkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia boleh bersyukur senantiasa kepada Engkau ya Bapa. Biar Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini untuk boleh terus mempermuliakan Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa mengucap syukur untuk Ibu Rosita. Tuhan, hamba berdoa Tuhan menopang orang tuanya, ibunya yang mengalami sakit, jatuh, dan mengalami cedera pada tulang pinggul paha yang lepas. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tangan kasih Tuhan menjamah seluruh hidup daripada ibu ini, dan Tuhan menolong, kesembuhan diberikan kepadanya,
kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan menopang hamba-Mu ini untuk boleh berdiri seperti sedia kala lagi, mempermuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu, Ibu Rosita, bersama dengan suami dan anak-anak, memberkati orang tua teristimewa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu ini. Hamba mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi sore hari ini, baik online, baik onsite. Tuhan, campur tangan. Tuhan, kami perlu Engkau. Sebab tanpa Engkau, ibadah kami tidak ada artinya. Hanya Engkaulah pengharapan kami, dan kami bangga karena kami punya Allah yang hidup, yang senantiasa menepati janji dan berkuasa untuk melakukan janji kepada kami. Sebab itu Tuhan, terima kasih hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah-ibadah yang kami lakukan pagi maupun pada sore hari. Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah tersebut. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta perlindungan, pemeliharaan yang nyata atas setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Jauhkan kami dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat yang menindas kami, yang berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dijauhkan semuanya itu dari hidup ataupun dari kegiatan-kegiatan ibadah pada saat kami melakukannya. Tuhan lindungi kami, dan jauhkan kami dari semua persoalan yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Johnny Wainat Dawan, dimanapun berada hari ini. Hamba minta kasih Tuhan turun atas hidup pribadinya, turun atas hidup rumah tangganya, turun atas hidup pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau siang dan malam, dan hidupnya senantiasa mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, dan hidupnya mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati, damai sejahtera sukacita turun atas hamba-Mu, Bapak Johnny Wainat Dawan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Allah. Terima kasih. Terima kasih kami siapkan diri kami untuk bersatu dalam tubuh Kristus di dalam ibadah-ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ingat, kita dipuji boleh, tapi kita harus mengontrolnya. Jangan sampai kelebihan, apalagi jangan izinkan orang memuja-muja kita. Sebab itu kekejian bagi Tuhan. Kalau kita menjadi berhala dan kita izinkan orang lain menyembah berhala hidup kita. Tolong supaya jangan lupa akan hal ini. Berkati hamba-Mu juga, Ibu Demak Siahaan, Ibu Leni Angelina T. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang senantiasa mengutamakan Engkau, lebih dari segala berkat-berkat yang mereka peroleh. Hidup mereka boleh menjadi saksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita, dan tetap disiplin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.